Kenalkan, nama saya Veronica Hotdina Sijabat dari program studi farmasi dengan NIM 2021-03-11-095. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan tanaman herbal sebagai pengobatan alternatif. Pengertian obat herbal. Obat herbal adalah obat yang berasal dari tumbuhan yang diproses atau diekstrak sedemikian rupa sehingga menjadi serbuk atau cairan yang di dalam prosesnya tidak terdapat zat kimia. Obat herbal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246 Menkes per 5 tahun 1990 pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian obat herbal atau tradisional dari bahan atau ramuan, bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan gelanik, atau campuran bahan-bahan tersebut yang secara tradisional digunakan sebagai pengobatan sesuai dengan pengalaman. Cara mengonsumsi obat herbal dengan aman adalah yang pertama, regulasi dan standarisasi obat herbal di Indonesia. Yang dimaksud dari sini adalah jika obat herbal sudah mendapatkan izin BPOM, berarti obat tersebut bisa diminum oleh setiap orang. Yang kedua, periksa tanggal kadaluarsa produk. Sebaiknya sebelum kita membeli obat herbal, kita memeriksa terlebih dahulu tanggal diproduksinya obat tersebut. Apakah masih bisa digunakan atau masih bisa diminum atau tidak. Yang ketiga, ikuti petunjuk pemakaian dosis yang tercantum di kemasan. Sebaiknya kita mengikuti petunjuk yang ada di kemasan agar kita tidak mengalami overdosis atau mungkin penyakit kita semakin parah. Yang keempat, hubungi layanan konsumen yang terdapat pada produk herbal jika ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk mereka. Yang dimaksud dari sini adalah jika kamu belum paham atau belum tahu atau masih ragu dalam produk herbal tersebut, lebih baik kamu menghubungi layanan konsumen terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kamu inginkan. Yang kelima, konsultasi dulu terhadap dokter untuk mengonsumsi obat herbal. Yang dimaksud dari sini adalah sebelum kamu mengonsumsi obat herbal dalam jangka waktu panjang ataupun pendek, lebih baik kamu konsultasi dulu terhadap dokter apakah penyakit kamu tersebut bisa disembuhkan dengan obat herbal. Takutnya malahan penyakit yang kamu derita malah makin parah. Yang keenam, hentikan penggunaan obat herbal apabila gejala tidak membaik atau semakin parah. Yang dimaksud dari sini adalah jika kamu tidak mengalami perubahan sama sekali, lebih baik kamu hentikan. Jangan kamu lanjutkan meminum obat herbal tersebut karena takut memiliki efek samping yang sangat tidak baik bagi diri kamu. Yang ketujuh, tidak membeli di sembarang tempat. Yang dimaksud dari sini adalah sebaiknya dalam kamu membeli obat herbal, kamu perhatikan terlebih dahulu apakah obat yang kamu beli itu di tempat yang sesuai, di tempat yang sudah diizinkan untuk beredarnya obat herbal tersebut. Jika tidak, lebih baik jangan. Takutnya malah obat yang kamu konsumsi itu tidak baik dan malah merusak tubuh kamu. Efek samping dari mengonsumsi obat herbal yang pertama yaitu alergi. Efek dari obat herbal itu biasanya yang pertama itu alergi. Contohnya itu kepala pusing, ruam pada kulit, dan muntah-muntah. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Salah satu efek samping dari mengonsumsi obat herbal itu adalah tekanan darah tinggi. Salah satu contohnya itu waktu itu ada seorang laki-laki dari Kanada. Dia tiap hari meminum teh yang terbuat dari akar licorice. Padahal akar licorice tersebut bisa menyebabkan tekanan darah naik. Yang ketiga yaitu detak jantung yang tidak beraturan. Yang dimaksud dari sini adalah berdasarkan menurut Healthy Hub, lidah buaya itu bisa menyembuhkan iritasi pada kulit dan memperlancar pencernaan. Tetapi jika dipakai dalam jangka waktu panjang bisa memicu aritmia yang menyebabkan efek yaitu sakit kepala, detak jantung yang tidak beraturan, muntah-muntah, mual, dan bisa menyebabkan kematian. Yang keempat yaitu gagal ginjal. Yang dimaksud dari sini adalah jika kita mengonsumsi obat herbal
dalam jangka waktu panjang dan tidak meminum air putih dengan cukup dan sesuai, itu bisa terjadinya pengendapan ginjal atau gagal ginjal. Keuntungan dari mengonsumsi obat herbal yang pertama, tidak adanya efek samping. Yang dimaksud dari sini adalah sebenarnya tuh obat herbal itu mempunyai efek samping, tetapi mungkin tidak terlalu terlihat atau jarang ditemukan. Yang kedua, bebas toksin. Yang dimaksudkan adalah obat herbal itu bebas dari racun. Yang ketiga, mudah diproduksi karena bahan-bahan obat herbal tersebut mudah ditemukan. Contohnya itu akar, daun, dan masih banyak lagi. Yang keempat, menghilangkan akar penyebab penyakit. Yang dimaksud dari sini adalah menghilangkan berbagai macam penyakit. Yang kelima, murah karena obat herbal tidak memiliki harga paten seperti obat-obat farmasi yang lain. Yang keenam, multikhasiat. Yang dimaksud dari sini adalah obat herbal memiliki banyak khasiat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit lain. Yang keenam, obat herbal dapat digunakan sebagai untuk obat diet terhadap makanan. Yang dimaksud dari sini adalah obat herbal juga bisa digunakan sebagai obat diet. Jenis-jenis tanaman herbal yaitu jahe, kunyit, lengkuas, kencur, temulawak, lidah buaya, daun kumis kucing, daun kemangi, jeruk nipis, daun sirih, daun ketumbar, daun mint, bawang putih, dan rosemary itu merupakan jenis-jenis tanaman herbal. Mereka juga memiliki berbagai macam khasiat, yaitu mengobati sakit kepala, menghilangkan radang, mengobati kembung pada perut, menambah nafsu makan, meningkatkan sistem imun, menurunkan kadar kolesterol, mengurangi potensi penyakit jantung, menghilangkan nyeri haid, menurunkan kadar gula, menyembuhkan penyakit MAH, meredakan nyeri otot, meredakan flu, menjaga tekanan darah, melawan penuaan dini, mencegah batu ginjal, meredakan asma, meningkatkan kesuburan, dan menjaga sistem pencernaan pada manusia. Jadi, setiap tumbuhan herbal itu memiliki khasiat-khasiat tersebut. Dan inilah gambar-gambar dari jenis-jenis tanaman herbal, yaitu ada jahe, kunyit, lengkuas, kencur, temulawak, lidah buaya, daun kumis kucing, daun ketumbar, jeruk nipis, daun sirih, daun kemangi, daun mint, bawang putih, dan rosemary. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Selamat pagi semua.